يرجون تجارة لن تبور. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul untuk menyirami rohani kita, karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh untuk diciptakan menjadi manusia, seperti hanya kita menjadi Bani Adam, anak keturunannya Nabi Adam, maka karakter manusia itu ada dua, ada karakter dari jasad dan ada karakter dari roh. Ketika kita membutuhkan karakter jasad, maka makanan, minuman, lahiriah merupakan penunjang utama, tetapi untuk masalah rohani tidak akan bisa terpenuhi kecuali kita kembali kepada sang pemilik roh itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, khususnya pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebetulnya sempat kita bahas juga di kajian sore Jumat, tetapi pada akhir-akhir ini sempat marak lagi dan cukup viral lagi, sehingga insya Allah kita akan membahas permasalahan alkohol. Berbicara alkohol, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebutkan dengan lafadz alkohol. Begitu juga sabda Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya tidak pernah mengucapkan dengan karakter alkohol. Tetapi baik itu Quran maupun hadis ataupun sunnah an-nabawiyah menggunakan istilah al-khamru, ya, atau kita menyebutnya khamr. Nah, bicara khamr atau mungkin pendekatannya yaitu minuman keras, berangkat dari anak keturunannya Nabi Adam, masih dekat sekali, yaitu cucunya Nabi Adam, yaitu Syith. Ya, jadi putranya Nabi Adam dan cucunya itu keturunan Habil. Ya, Habil itu beranak keturunan yang laki-laki cakep, yang perempuan kurang cakep. Ya, bahasa kita gitu aja ya. Ini berada di pegunungan. Kemudian anak keturunannya Qabil itu ada di dataran rendah. Di dataran rendah. Kemudian karakter anak turunannya Qabil ini, laki-lakinya biasa atau kurang cakep, tapi yang perempuan cantik-cantik. Ya. Dan ini dinukilkan oleh salah satunya Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah beliau. Nah, karena ada cerita semacam ini, maka suatu ketika ada di suatu masa yang mana perempuan-perempuan yang cantik anak keturunannya Qabil itu berdandan, menari-nari, ya, sehingga bunyi-bunyian musik saat itu sampai kedengar yang ada di sini, sehingga menarik laki-laki yang ada di pegunungan sampai mereka berada di dataran rendah. Dan alangkah kagetnya ketika perempuan-perempuan cantik itu melihat cowok-cowok ganteng. Dan betapa kagetnya yang laki-laki gantengnya melihat ternyata di dataran rendah banyak cewek-cewek cantiknya. Yang terjadi ialah apa yang kemudian dikenal dengan perzinahan. Jadi awal adanya perzinahan itu semenjak cucunya Nabi Adam. Adanya perzinahan karena adanya hingar-bingar yang di sana sudah ada khamr, sudah ada arak atau yang sejenisnya. Jadi kalau kita boleh katakan bisnis esek-esek sama bisnis minuman keras itu memang sudah sangat
mendarah daging manusia, ya. Sehingga kalau pengen ngerubah itu memang susah banget. Jangankan setahun 2 tahun, semenjak cucunya Nabi Adam itu sudah ada yang namanya perzinahan sama yang namanya khomer. Ya, kalau sekarang umpamanya di Arab bagaimana sebelum datangnya Nabi Muhammad, khomer, masya Allah, bentuk kesuksesan, bentuk keberuntungan, bentuk wibawa individu, keluarga atau lingkungan itu dengan adanya khomer, dengan adanya minuman keras, arak. Maka kalau kita merujuk di syair-syair ada istilahnya abyat khomriyah. Abyat khomriyah. Abyat khomriyah itu isinya syair-syair jahiliyah terkait dengan bait-bait khomer atau arak. Jadi isinya ceritanya tentang karakter ciunya mamanya. Ya, kemudian cawannya, kemudian warnanya, kemudian rasanya itu udah menjadi puisi. Ya, dan itu menjadi karakter kesuksesan orang di masa itu. Dan mungkin masa sekarang pun juga masih ada yang berpendapat demikian. Ada orang-orang mungkin yang kaya raya, itu biar tampak tambah kelihatan famous, kelihatan lux, kalau di rumahnya ada botol-botol wine, botol-botol whisky, botol-botol yang apalagi yang mahal-mahal. Iya apa enggak? Ya itu jangankan sekarang. Semenjak zaman Nabi Muhammad dan sebelumnya itu sudah menjadi ikon kewibawaan seseorang. Ya, dibilang orang kaya, dibilang orang sukses, itu kalau di rumahnya ada guci-guci khomer. Bahkan khomer di masa itu menjadi harta warisan paling dicari atau paling direbutkan. Jadi kalau ada orang tua mati, ya, ahli warisnya itu salah satu rebutannya bukan cuma rebutan tanah, Mas, rebutan guci khomer. Ya, karena khomer sebagai ikon kewibawaan. Ya, mungkin ada jenis khomer apa, ada jenis khomer apa. Jadi itu yang melandasi pada kesempatan kali ini kita akan membahas seluk-beluk alkohol atau lebih tepatnya juga khomer. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam Al-Quran khomer itu ada di 4 ayat. Ada di 4 ayat di seluruh Al-Quran 114 surat itu. Yang pertama adalah surat An-Nahl, ayat yang ke-67. Ayat yang ke-67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min thamaratin min nakhilin." Ya, sakron. Dan di antara buah-buahan ada kurma yang dijadikan arak. Warizqan thayyibah. Yang mana selain dijadikan arak, dijadikan sebagai rizki yang baik. Ayat ini turun di kota Mekah. Ayat ini masih menghalalkan khomer. Ya, jadi kalau nanti ada ormas Islam atau siapa ya, khomer itu halal, ada dalilnya. Umpamanya dalam menyokong, ya kan, umpamanya perpu miras, enggak apa-apa, dalam Al-Quran dibolehkan. Ini An-Nahl 67. Ya kan? Allah ciptakan kurma dan buah-buahan lainnya untuk dijadikan arak. Oh, berarti boleh. Ya, warizqan thayyibah dan rizki yang baik. Ya, padahal kenapa Allah sebutkan demikian? Karena posisi saat itu diriwayatkan oleh Aisyah dan Abu Bakar, kalau Rasulullah SAW dakwahnya di kota Mekah isinya wala taznu, ya, wala tasrabul khamra, janganlah kamu melakukan zina, janganlah kalian meminum minuman khamr,
maka yang ada orang-orang tidak akan pernah mengenal dakwah Nabi Muhammad. Karena apa? Karena perzinahan dan mabuk-mabukan itu menjadi keseharian mereka. Ya, jadi udah ngoyot, mau dirubah malah mesti bubar. Oleh karena itu awalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah khomer, buah-buahan itu bisa jadi khomer, bisa jadi rizki yang baik. Gimana caranya? Ya dijual menjadi buah atau dijual menjadi manisan. Oleh karena itu, khomer itu rata-rata pasti dari kurma, anggur, gandum, dan buah-buahan manis lainnya. Ini semuanya bisa diproduksi menjadi khomer. Ya. Jadi nggak cuma lek wong Jawa telotok Mas, sing dadi khomer. Jadi kurma bisa, anggur bisa, gandum bisa, dan segala buah-buahan yang manis. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil khamr. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas." Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya terkait dengan hukum khamr. Kemudian Allah berfirman, katakanlah bahwa khamr itu qul fihima ismun kabirun. Jadi ada buruknya, ada buruk yang banyak. Wa manafi'un linnas, juga ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, keburukannya lebih besar dari manfaatnya. Keburukannya lebih besar dari manfaatnya. Ya, di ayat ini Allah mengenalkan bahwa khamr ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Bisa menghilangkan stres saat itu. Bisa orang yang disuruh perang suku, nggak berani, dicekoi, mendem, berani. Ya kan? Itu salah satu bentuk manfaatnya khamr. Ya, dan lain sebagainya. Ada manfaatnya, tapi ditekankan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, keburukannya lebih besar dari manfaatnya. Ya, jadi betul-betul bertahap. Sampai nanti turun ayat yang ketiga, la taqrabus shalah wa antum sukara, janganlah kamu sholat dalam kondisi mendem. Janganlah sholat dalam kondisi mabuk. Nah, ini lebih spesifik lagi. Ya, jadi orang-orang beriman saat itu sudah mulai bisa menjadwal kapan enake mendem. Ya kan? Mendem bar isak rapopo, masih jauh subuhnya. Ya kan? Jadi mereka bisa minum minuman itu malam, kemudian subuh sudah sadar lagi sholat. Ya, kemudian mungkin nanti pagi mereka bisa mabuk-mabukan lagi, ketemu duhur, sholat lagi sadar. Yang penting di waktu sholat itu mereka dalam kondisi sadar dan tidak mabuk. Ya. Oleh karena itu dari sini kemudian muncul hukum fikih, ya, hukum fikih bahwa imam itu nggak boleh pecandu khamr. Imam, ya, hobinya minum-minuman, Mas. Mendem-mendem ini aku imam masjid loh, Mas. Nah, itu nggak boleh, ya. Tidak boleh mengangkat imam dengan hobi mabuk-mabukan. Atau dari sini juga karena di sini ilatnya adalah mabuk. Mabuk itu kehilangan akal atau warasnya kurang. Dan di dalam syariat orang-orang yang warasnya akal itu masuk juga LGBT. Itu dihukumi kurang waras. Sehingga LGBT itu juga dilarang untuk menjadi imam. Ya, laki-laki yang rodok kemenyek, ya, itu nggak boleh jadi imam. Mbok menawa takbirnya jadi rodok bencongi kan ya parah.
Allah, lah malah parah. Ya. Makanya nggak boleh dijadikan imam. Karena hukumnya itu disandingkan dengan orang yang nggak waras. Orang yang kondisinya sedang mabuk. Ya, jadi jangan milih imam yang LGBT, kemudian orang yang pecandu minuman keras. Yang terakhir, ayat yang terakhir dalam surat Al-Maidah, ini yang menunjukkan keharaman total. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, kemudian judi, kemudian menyembah berhala, kemudian ngundi nasib, ya, itu semuanya adalah perbuatan kotor atau najis. Dan itu adalah aktivitas syaitan. Dari sini maka ulama menyandingkan khamr dengan menyembah berhala. Itu menunjukkan kalau khamr itu merupakan dosa yang besar. Bahkan Imam Ibnul Qayyim dan juga Imam Az-Zahabi menyebut khamr itu ummul khaba'is atau induk dari semua kemungkaran. Induk keburukan. Kenapa? Karena dengan orang mabuk bisa membunuh, orang mabuk bisa memperkosa, orang mabuk bisa menzalimi yang lain, maka dengan adanya sifat karakter mabuk, semua kemungkaran, dosa dan kemaksiatan bisa dilakukan. Oleh karenanya disandingkan dengan orang yang menyembah berhala. Apalagi dalam riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mudminul khamr laqiyallahu fil yaumah ka'abidi wathan. Ya, orang yang kecanduan khamr itu besok di akhirat, ya, harusnya bertemu dengan Allah, tapi Allah enggan karena apa? Karena statusnya sama dengan penyembah berhala. Ka'abidil wathan, seperti penyembah berhala. Nah, ulama tapi menjelaskan yang dimaksud kok bisa sama dengan orang musyrik. Menyembah berhala kan berarti orang musyrik. Itu kapan? Ketika orang tersebut betul-betul telah menghalalkan khamr. Ya, umpamanya hukumnya topi miring apa? Oleh. Aku oleh pokoknya. Ya, itu berarti sudah menghalalkan yang Allah haramkan. Itu berarti levelnya sama dengan orang musyrik. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke wilayah alkohol. Di dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, Ustadz Erwandi di sini menyebutkan bahwa apakah hukum alkohol sama khamr itu sama atau beda? Ya. Di situ dalam buku itu disebutkan khamr yang disebut sebagai minuman memabukkan itu yang ada alkoholnya 8 sampai 20%. Ya, 8 sampai 20%. Lebih daripada itu, ya, berarti ini lebih daripada itu berarti disebut alkohol murni. Ya, alkohol murni. Kalau alkohol murni ini sama dengan racun. Kenapa? Karena kalau diminum tidak memabukkan tapi nggawe bablas. Ya kan? Alkohol murni kalau dikonsumsi nggak mabuk tapi bisa membunuh. Maka alkohol murni ini masuknya ke racun, bukan minuman memabukkan. Nah, sekarang ada pertanyaan barangkali semacam ini. Katanya kalau menggunakan khamr itu nggak boleh, mengkonsumsi khamr nggak boleh, padahal banyak sekali barang-barang yang pasti ada alkoholnya di sana. Seperti hanya cat,
seperti halnya apalagi Mas? Parfum, seperti halnya macam-macam. Ya. Maka dilihat dari komposisi barang-barang non-konsumsi yang di situ ada alkoholnya, maka rata-rata masuk di sebelah sini, racun. Ya, racun. Dan karena bukan untuk konsumsi, bukan untuk kita minum atau makan, tapi tempat-tempat yang ada manfaatnya, maka ulama silang pendapat, tapi yang lebih rojihnya adalah dibolehkan. Seperti hanya penggunaan cat, pewarna, bukan pewarna makanan ya, pewarna-pewarna yang lain, kemudian parfum, alkohol, ya, dan lain sebagainya, ya, itu semuanya boleh untuk digunakan. Ya, keluar dari beberapa fatwa dari ulama seperti hanya Lajnah Daimah tetap mengharamkan penggunaan alkohol di barang-barang itu. Ya. Tapi kalau bicaranya di sini, ya, khamr, ya, khamr ini diletakkan di sesuatu yang kita makan, baik itu minuman ataupun makanan, maka kalau banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga dikenal haramnya. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan disebut khamr, dan setiap yang memabukkan haram. Ya, itu kaidahnya. Setiap yang memabukkan disebut dengan khamr, dan setiap yang memabukkan dihukumi haram. Berarti contohnya apa? Ya, contohnya umpamanya di Indonesia ada daun ganja. Di Indonesia ada daun kecubung. Ya. Ada di wilayah-wilayah tertentu kita, ya, makan daun ganja mungkin setengah mangkok mendem, Mas. Beda cerita orang Medan, orang Aceh, ya, bisa jadi orang-orang Aceh sana, Melabuh umpamanya, itu makan bobor ganja itu bisa 11 kom dan nggak apa-apa. Ya, sehingga sebagian MUI setempat itu membolehkan mengkonsumsi ganja sampai di level 40 sekian persen. Di atas 40 sekian persen itu baru yang haram. Tapi sekali lagi kita nggak setuju ini. Yang menjadikan dalil 40 sekian persen ini apa, Mas? Ya, wong Aceh iso beda-beda. 40% ku ra apa-apa, ya 50% ku juga enggak apa-apa. Jadi enggak bisa. Selagi banyaknya dikenal mabukkan, maka mau sesuap, mau setengah suap tetap dihukumi khamr dan itu haram. Ya, ini yang paling amannya. Di Jawa ada kecubung sama saja. Ya. Oh, cuma di Indonesia, mungkin di Arab karena enggak ada. Di Arab ada. Di Yaman itu ada namanya khot, ya. Yang biasa buat nginang itu, biasa buat nginang khot, ya kan? Itu juga, itu kalau banyak bisa fly, Mas. Maka ulama-ulama Saudi mengharamkan, sepakat mengharamkan khot itu tadi, ya, karena itu bisa memabukkan kalau dikonsumsi banyak. Kalau kur nginang dikit sebetulnya nggak apa-apa, tapi karena banyaknya menjadi khamr, maka sedikitnya juga khamr. Ya. Jadi dari sini alkohol kita hapus dulu, ataupun khamr di dalam kitab Al-Kabair disebutkan ada 10 laknat khamr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi khamr itu mendapatkan laknat dari Allah itu 10 yang ada di situ semuanya. Ya, 10 itu siapa saja? Yang pertama yaitu yang meras. Itu sudah dapat laknat.
Kenapa? Karena khamr itu dibentuk dengan cara diperas atau di jus atau di apa istilahnya Mas? Fermentasikan, diperas kemudian difermentasikan. Ya. Jadi kan prosesnya umpamanya anggur. Ya. Anggur ini buah anggur halal 100%. Ya. Kalau diperas sore ini, diminum besok pagi, itu masih nggak masalah, Mas. Ya, itu masih aman. Tapi habis diperas, difermentasikan sampai 3 harian, maka berubah menjadi arak anggur. Ini menjadi haram 100%. Ya. Tapi kalau ketika arak anggur ini didiamkan, apalagi kena panas, dijarno wae, gak sengaja mamane kepanasan sampai berhari bermalam-malam, akhirnya alkoholnya hilang. Ya, alkoholnya hilang, maka berubah menjadi cuka. Dan ini balik lagi halal 100%. Ya. Bisa dipahami Mas ya? Semuanya kayak gitu. Ya. Jadi pertama buah difermentasikan 3 harian menjadi khamr itu haram. Buahnya zatnya halal. Ya. Tapi kalau tanpa ada rekayasa manusia dibiarkan saja ya menjadi cuka akhirnya, maka cukanya itu menjadi halal lagi. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Jangan ada rekayasa. Kenapa? Dalilnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ada anak yatim yang mendapat warisan guci khamr tadi. Sama walinya dibawa di hadapan Rasulullah. Untuk dikasihkan, Rasulullah menjadi saksi, ini khamr warisan untuk anak yatim ini. Kata Rasulullah, tidakkah engkau mendengar ayat Al-Maidah ini? Innamal khamru wal maisiru dan seterusnya. Kemudian antara wali dan anak yatim ini bisik-bisikan. Apa bisik-bisikannya? Wes di PP wae dadekne cukak gitu lah. Ya, udah enggak usah dikonsumsi dulu, di PP didadekne cukak. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa yang kalian omongkan?" Kemudian salah satu menjawab, kita pengen memanaskannya sehingga alkoholnya atau khamrnya hilang, kemudian menjadi alkohol atau menjadi cuka. Maka kemudian Rasulullah meminta buanglah. Ya, dibuang, nggak boleh. Ya, jadi kalau niat bikin cuka dari awal sudah prosesnya bikin cuka. Jangan di otak-atik wis khamr, mbosok kok ora payu. Enek apa jenenge? Buser, ya kan? Wah, ini enak cegatan kok tilangan ya. Ada rahasia. Wis di PP wae, ya kan? Dadekne cuka. Ini tetap haram. Ya, jadi dikembalikan kepada zatnya. Kalau dia berubah sendiri, ya, dari khamr itu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Ya. Itu laknat yang pertama. Kemudian laknat yang kedua adalah khamrnya itu sendiri. Ya, khamrnya itu sendiri apapun jenisnya. Ya, setiap negara atau wilayah dari zaman dulu mesti ada khas khamr-khamr tertentu. Seperti hanya mungkin ada khamr Syam berbeda dengan khamr Mesir, berbeda dengan khamr Hijaz. Berikutnya yang minta diperas. Ya. Umpamanya WA atau DM ya, neng teluan umpamanya. Ya, Mas pesen siu ya kan. 5 drijen wae lah. Nah, itu sama mendapatkan laknat juga dari Allah, malaikat, rasulnya dan penduduk langit seisinya. Kemudian al-bai' penjualnya. Sekaligus pembeli. Sama juga mendapatkan laknat
khamr itu. Ya. Ya, penjual sama pembeli. Ini kasusnya kalau ada di rumah-rumah makan yang di sana dijual belikan khamr, maka solusinya Mas, take away. Jangan makan di tempat. Ya, bungkus saja. Kalau di rumah makan yang menjual khamr, solusinya adalah ya take away. Kalau take away kita sama sekali nggak ikut campur, atau drive to sama sekali kita nggak ikut campur. Tapi kalau kita di situ atau malah selfie di situ, ya kan, sekrik ada label mirasnya mamanya, kemudian kasih caption jangan gagal fokus, ya. Aku cuma makan tok. Sama saja, ya. Dihukuminya sama saja. Ya. Jadi solusinya itu Mas, take away. Ya. Ya, panganan, minuman, atau mungkin ada beberapa contohnya rumah makan atau restoran sushi. Sushi di Indonesia itu sebetulnya kalau pengen lengkap kan ada cairan sing jenenge apa toh Mas? Cairan dikit itu. Bukan wasabi kan pedes. Soyunya. Kecapnya itu kan. Iya pokoknya yang ada khamrnya itu loh. Mirin, betul sekali ya, mirin. Biasanya kan kalau di Indonesia ditanya ya kan, pakai mirin apa enggak? Kadang kalau enggak paham kan wis paket lengkap. Nah, itu yang bahaya, ya kan? Kalau tahu manding ya sushi apa wis sushi lemper ngono ae Mas, lu aman malah ya. Kalau nggak tahu kan berarti haram tapi halal. Gimana tuh? Kalau tidak tahu tercabut karena ketidaktahuannya Mas. Itu. Kalau sudah tahu kalau sudah tahu kan berarti nanti kalau mau pesen pokoknya jangan sampai ada khamr-khamrnya. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu yaumal qiyamah. Dalam riwayat yang lain fil jannah. Siapa yang meminum khamr di dunia tidak akan meminum khamr di akhirat. Dalam riwayat yang lain di surga. Di sini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama memahami orang beriman yang menyentuh minuman keras sudah merasakan khamr di dunia, maka besok di surga tidak merasakan khamr surga. Kok bisa? Allah ya. Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa keinginan minum khamr surga. Padahal kenapa salah satu kenikmatan surga itu adalah khamr, bahkan sungainya ada sungai khamr. Semua ayat-ayat dalam Al-Qur'an kalau ada wakaksan itu sloki itu mesti isinya nanti khamr. Tapi khamr surga. Mestinya beda dengan khamr dunia. Tapi kenapa Allah masih menyebutkan dengan istilah khamr? Karena bagi orang dunia minuman yang paling nikmat jarine khamr. Ya, katanya mantan-mantan peminum itu memang wen itu tidak ada yang mengalahkannya. Wallahu a'lam tapi. Ya kan? Katanya wen itu enggak ada yang mengalahkannya. Makanya Allah sengaja memberikan ujian kesabaran bagi hamba-hambanya. Siapa yang tidak minum khamr di dunia, maka akan Allah berikan khamr di akhirat sak sungai-sungai ini. Ya, terserah awakmu, ya kan? Tapi jangan disamakan, oh berarti kok kita mendem bareng nang surga, enggak ada istilah. Ya, enggak ada istilah mendem bareng karena enggak memabukkan khamr di sana. Ya, itu tafsiran para ulama yang pertama. Tafsiran ulama yang kedua, dan ini insya Allah yang lebih rojih adalah siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang belum bertaubat dari minuman memabukkan sampai mati, maka nantinya Allah akan berikan ancaman keras masuk neraka dulu sebelum dimasukkan ke dalam surga. Sehingga maksudnya
tidak minum khamr surga, artinya lebih dahulu disiksa di neraka. Ini insya Allah pendapat yang lebih rojih. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis yang mengatakan model ancaman seperti ini. Seperti hanya untuk laki-laki, ya, diharamkan untuk memakai pakaian sutra. Man labisal harira fid dunya lam yalbashu yaumal qiyamah. Siapa yang memakai sutra di dunia tidak akan mendapatkan sutra di surga di akhirat. Ini ancaman, laki-laki jangan pakai pakaian jenis sutra. Seperti hanya man syariba min aniyatil fiddah wa dzahab, ya, siapa yang meminum dengan gelas-gelas emas dan gelas-gelas perak utuh, maka nantinya dia juga tidak akan mampu minum dari gelas-gelas emas dan perak di surga. Ya, karena kita di dunia minuman gelas-gelas itu nggak boleh dari emas maupun perak secara utuh. Lek panci ditembel perak itu boleh. Ya, tapi kalau perak utuh atau emas utuh itu nggak boleh. Tapi kalau hanya tembelan, nembelnya pakai perak itu dibolehkan. Karena jenenge nembel ki akeh po titik, Mas. Ya, namanya nembel kan cuilan. Cuilan itu nggak terhitung. Jadi nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya yang mendapatkan laknat adalah pembawa. Berarti kebalikannya yang dibawakan. Bahasa kita apa? Kurir. Ya. Kemudian yang dibawakan berarti yang pesen masuk, ya, atau yang nerima nantinya. Semuanya itu mendapatkan laknat. Ya. Kemudian yang ke-8 yang menuangkan. Ada profesi khusus, ya, yang menuangkan, mungkin bartender atau apa lagi, yang waitress, ya, semacam itu. Kemudian yang mendapatkan hasil dari khamr itu bisa jadi ada owner ciu, Mas. Dia nggak pernah nyuleng, nggak pernah, ya, nggak pernah meras, nggak pernah, wes pokoknya gawak nih ora pernah, gah. Tapi dia itu untung kok itu sama saja, ya, sama saja. Dia masuk kategori yang ke-9 dan yang terakhir yaitu peminumnya. Ya. Jadi 10 ini nantinya, ya, kalau tidak bertaubat mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, fa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hukum peminum khamr. Di zaman Rasulullah SAW itu sudah ada yang namanya haddun syaribil khamri, hukuman bagi peminum khamr. Dan di zaman Rasul itu 40 jaldah, arba'ina jaldah, 40 cambukan. Ini di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, di zaman Umar itu bukan 40 tetapi 80 cambukan. Kenapa? Karena semakin maraknya peminum khamr. Karena wilayah kaum muslimin semakin luas, penduduknya semakin heterogen, semakin banyak pemasok khamr. Maka yang terjadi, Umar bin Khattab menambahkan 2 kali lipat menjadi 80 cambukan. Dan itu dibawa sampai masa kejayaan Islam selesai. Ya. Dan apakah ini bentuk keburukan? Wallahu a'lam bishawab, tapi kita meyakini Islam adalah agama yang maslahat. Yang diharamkan pasti ada kebaikan,
yang diminta untuk dilakukan, dikerjakan, pasti itu kebaikan pula. Ya. Kalau boleh, kalau melihat ada di salah satu channel di Saudi itu, channelnya namanya Hal Ta'lam. Ya, apakah engkau tahu gitu ya? Apakah Anda tahu? Nah, itu salah satu episodenya itu membahas hukum cambuk sesuai syariat. Dan itu yang disuting yaitu negeri-negeri Eropa bahkan sampai Rusia. Bahkan di situ ada jurnal, ya, cuma jurnalnya itu keywordnya udah pakai bahasa Arab ya, aslinya bahasa Inggris. Di situ disebutkan bahwa sebetulnya namanya cambukan di punggung, ya, di situ ada saraf-saraf apa? Kecanduannya bahasa Arab. Bahasa ini apa, Mas? Kecanduan, adiktif. Ya, adiktif. Jadi ada saraf-saraf yang adiktif itu menjadi orang itu kecanduan, dengan dicambuk maka saraf adiktif itu akan mati. Artinya orang itu tidak akan kecanduan lagi. Sehingga beberapa dokter di Rusia ketika ada pasien yang kecanduan pornografi, pornoaksi, kecanduan miras, narkotika, itu di kliniknya diminta untuk tengkurap, kemudian dicambuk, dan sekali terapi 60 US dollar. Ya. Sekali terapi 60 US dollar, dan itu harus kurang lebih 40 kali. Berarti 60 kali 40 berapa, Mas? 2400 US dollar. Itu, Mas, di Islam gratis. Kur isin ngono wae. Ya, Islam gratis dicambuk. Di hadapan kaum muslimin dicambuk peminum khamr, ya, atau apa ya yang melanggar hudud yang dicambuk gratis. Tapi maslahatnya ada. Ya. Cuma kan cambukannya enggak asal nyambuk ya. Ada algojo khusus ya. Ada yang ditanyakan? Ya, monggo. Kalau studi kasusnya gimana? Ya. Masya Allah, studi kasus ya. Lagi ulang tahun, Pak. Ya. Buat sama temen nih. Ya. Ke resto. Ya. Menunya dibikin semua. Ya. Nah, ternyata ada yang pesan alkohol, minuman alkohol. Ya. Nah, kan yang ulang tahun misalkan saya. Ya. Saya bayar nih, Tak. Ya. Belakang juga enggak, Tak? Saya kan nggak tahu mestinya itu kan yang misalkan Ya. bikin acaranya itu, bikin acara surprise-nya yang mesti Ya. alkohol. Saya Ya. bilang, Ya. saya yang bayar. Ya. Kalau belum tahu, ya terangkat karena kejahilian, Mas. Tapi kalau sudah tahu, tetap masuk di sini. Ya. Jadi, mohon maaf kalau kasarnya gini. Pekewuh sama Allah atau pekewuh karo konco wis ngono wae. Ya kan? Ini kalau bahasa kasarnya kan seperti itu. Kita pekewuh dengan Allah atau pekewuh dengan kawan. Ya, itu. Bayarkan makanannya, tapi jangan bayar minumannya. Ya, bayarkan makanannya kalau halal ya. Ya, makanya mending pakai tagline apapun makanannya, teh botol sosro, aman. Ada lagi? Oke, monggo. Jadi kalau kasusnya pas lagi acara makan malam dan diskusi sampai malamnya sampai jam 1 jam 2 dini hari. Ya. Terus tahu tuh beberapa kan ada yang non muslim. Ya. Mereka pesan minuman yang Ya, beralkohol ya. Nah, tapi kitanya nggak pesan. Ya. Kita menyaksikan kalau ada minuman dan sebagainya itu kita termasuk Walk out, Mas. oh Solusinya walk out. pulang. Ya pulang apa? Yang penting jangan di situ. Umpamanya di hotel, kemudian kegiatan itu ada di ballroom. Sudah walk out masuk kamar aja, Mas. Saya kembali ke room dulu. Ya, itu solusinya. Ya. Karena ini semuanya, bahkan beberapa
beberapa poin ini pokoknya jangan sampai ada satu majelis dengan peminum khamr. Ya. Nah, kalau sama klien tak? Ya, gimana ini? Ini langsung lapangan ini ya, betul. Saya ketemu klien nih. Ya. Dulu kliennya pesen. Ya. Masa kita, Pak, saya kotak dulu. Ya. Jadi ini. Pak, Oke, bersama Allah. ya makanya. Gini Mas. Gini Mas. Nanti bosnya ganti. Gimana Mas klien? Bakat, Pak. Nah, walkout itu maksudnya kan bahasa kita. Lah Masnya kan yang mungkin marketing lebih bisa apa itu merangkai, menyusun bahasanya. Ya mungkin Pak, mohon maaf Pak, selama ada interaksi ini ya kita pakai SOP, tidak ada alkohol, mamanya tidak ada smoke, alkohol macam-macam. Kita pure, kita lagi nah, umpamanya seperti itu. Ya, seperti itu. Bayangkan saya pernah ada di salah satu kajian di Sukoharjo. Ya, saya bukan pengisi saat itu ya, saya pengisi kedua apa ketiganya. Jadi pertanyaan ini muncul ketika pembicara yang pertama. Ada pertanyaan gini, Ustadz, saya ini HRD, enggak HRD, yang mana karyawan kami, ya ini bukan homer ya, tapi interaksinya hampir sama. Karyawan kami itu kalau pengen nyicil dan kredit riba, itu pasti minta tanda tangan dari HRD. Bahkan nantinya, ya kan, bank-bank atau finance itu menghubunginya mesti HRD-nya. Apakah nama bersangkutan benar bekerja di situ? Kemudian, lah kita ini kan pasti melayani karena servis HRD diantaranya itu. Apakah termasuk dari ta'awun bekerja sama dengan riba? Makanya ya sama. Nah terus bagaimana? Ya sekarang tinggal karena HRD kan punya wewenang dan kebijakan bilang ke karyawannya kalau pengen kredit, pengen cicil, pengen apa, saya sarankan di tempat-tempat yang tidak ada bunganya. Ya, insya Allah kita bantu. Tapi kalau di konvensional A, B, C, kita selaku HRD tidak mau bantu. Ya. Kan ujungnya tetap sama, ingin mencairkan cicilan, tapi dengan lembaga yang tidak ribawi. Gitu aja. Nah, itulah, kan mirip. Ya, kan mirip sama. Ini. Iya, monggo. Misalnya kayak tadi sushi campurannya kan ada miringnya itu. Ya. Itu pula dengan kalau misalnya obat batuk kan ada alkoholnya juga, itu berarti nggak Ya. boleh ya? Nah, obat batuk ya gini. Resep sama vaksin. Ya. Vaksin itu sebetulnya ada vaksin yang sudah disosialisasikan, yang sudah mendapatkan sertifikat halal MUI. Itu apapun kondisinya, selagi kita husnudon dengan MUI, maka tercabut hukum dari kita. Ya, terus ora ngerti isine apa, yang penting MUI wis halal, wis tompo. Ya, itu aman, Mas. Aman selagi ini. Tapi mohon maaf, terkadang di tempat lembaga kesehatan yang bermain. Contohnya, ini sepupu saya yang terakhir itu, karena yang nganter imunisasi saya, itu asisten dokternya bilang, nawarkan gini bahasanya, mohon maaf Pak, ini imunisasi yang demam apa yang enggak? Ya, kemudian ketika, apa bedanya? Kalau yang demam yang ini, yang enggak demam, jadi nanti tetap tahes-tahes aja habis diimunisasi, yang ini. Yang ada sertifikasi halal MUI itu yang demam. Ya, itu yang demam. Jadi suntik nanti mesti anaknya bayinya nangis, adem panas sampai berapa hari itu. Tapi kadang orang tua nggak mau ngelihat bayinya nangis. Wes cari yang nggak demam saja. Padahal yang non demam itulah yang ada kandungannya ipik-ipik.
Ya kan? Yang ada ya ipik-ipiknya itu yang non demam. Jadi dikembalikan kita memang harus ya setidaknya jangan gaptek lah Mas ya. Maksudnya ya tahu bahasanya, oh dibaca dulu komposisinya, kalau ada memang babinya sudah mending nggak apa-apa, saya milih yang demam ini. Paling nanti ya ditambah lagi, Pak nggak kasihan, anaknya nanti rewel gini. Nah bahasa ya itulah, nggak apa-apa. Tapi yang jelas langsung aja intinya saya pengen pokoknya vaksin yang halal, apapun itu nanti di belakangnya apa panas, demam, yang penting yang halal aja. Itu nyaris ada di setiap kasus. Begitu juga dengan resep. Resep sirup lebih utamanya, obat batuk paling banyaknya itu ada yang komposisinya alkohol. Tapi selagi ada sertifikasi MUI ya atau BPOM tertentu, maka itu sudah di apa istilahnya Mas ya? BPOM apa BPOM kesehatan itu? BPOM ya? Kalau misalnya ada BPOM-nya tapi MU-nya nggak ada, tetap boleh kan? Nah, makanya sebentar saya jelaskan. Kalau BPOM-nya Indonesia ya itu masih ya mengacu kepada beberapa dokter muslim ya, itu masih ada di level zat alkohol itu tidak sampai memabukkan. Seperti hanya obat penenang, seperti asalkan yang minum yang sakit. Jadi gini, umpamanya sehat kan nggak boleh, khomer sudah nggak boleh. Piye carane tuku komik ya, komik we selusin ya, kita mendem komik lah, itu tetap nggak boleh, haram ya. Sama dengan tuku lem ding lem, sama aja, bukan untuk ngelengket tapi ngelem sama saja. Tapi kalau orang sakit batuk kemudian beli resep itu dengan dosis yang sudah dituliskan, maka ijma para ulama membolehkannya. Ya. Kadang kan ada efeknya ngantuk kan? Ya. Tenang jadinya. Nggak ngantuk itu maksudnya itu sampai kehilangan akal atau enggak? Ngantuk sampai tidur kehilangan akal, Mas. Nggak, maksudnya itu termasuk barang yang menghilangkan akal atau enggak berarti? Termasuk menghilangkan akal, cuma kan posisi VVIP. VVIP di sini karena sakit. Itunya ilatnya akhirnya gugur karena sakit. Ya, karena di zaman Nabi sudah ada semacam itu, seperti hanya Rasulullah wafat, ya, beberapa sahabat di antaranya putra-putra Zubair, ya, Ibnu Zubair, itu ada yang harus diamputasi. Ya, ketika kena manjanik, ketepel api itu harus diamputasi kakinya, kemudian ditawari oleh dokter saat itu, kita akan mengamputasi kakimu. Ya, gimana kalau Anda mengkonsumsi yang disebut dengan khamr? Minum dulu sampai pingsan, ya, baru kita amputasi. Jawabnya Ibnu Zubair, aku tidak mau kehilangan akalku. Ya, beliau tidak bilang bahasa khamr haram. Saat itu nggak bilang itu. Kenapa? Karena posisi beliau dalam kondisi pasien dan harus dioperasi. Tapi beliau alasannya saya tidak mau kehilangan akal. Kemudian dokternya bilang sudah nggak sampai pingsan. Yang penting kamu nggak sadar saja. Ya, jadi kayak orang fly gitu aja Mas, tapi nggak sampai pingsan. Kemudian apakah fly, bahasa kita ya, apakah flyku itu mempengaruhi bacaan Quranku? Dokternya bilang jelas. Ya, mosok fly arek iso apalan Quran kan nggak mungkin. Ya kan? Kemudian enggak, saya tidak mau hafalanku rusak. Ya kan? Lah terus gimana? Kita butuh ketenangan dirimu. Kalau mau amputasi aku di saat aku sholat. Maka kemudian Ibnu Zubair sholat dan ketika tahiyat diamputasi. Ya, dan beliau selesai sholatnya, selesai amputasinya. Gak usah dibayangin Mas, dia raiso. Ya kan? Jadi itu contoh dari sahabat. Ya, sudah ada, masa ada khamr di situ untuk medis. Ya, jadi khamr untuk medis sudah ada. Jangan sampai sekarang juga ada, meskipun tetap para ulama menganjurkan harusnya kaum muslimin itu sudah mulai bisa mengembangkan penenang atau bius itu anestesi yang non alkohol supaya sudah terangkat alkohol itu dari kaum
muslimin. Tapi buktinya sampai sekarang ya entah nggak bisa atau memang dibentuk nggak bisa sehingga masih dibutuhkan alkohol. Ya, jadi seperti halnya di Teluan di Ciu itu Mas, di Kampung Ciu itu kan permasalahannya kan aslinya pabrik alkohol murni. Ya kan, untuk anestesi, untuk hand sanitizer macam-macam. Cuma ada oknum yang di saat ini yang ininya minta ininya. Ketika ini udah selesai, ya kan, yang tetesan-tetesan kan sulingan berapa kali itu ya. Yang ketika jadi sanitizer itu yang terakhirnya, yang tetesan-tetesan pertengahan yang ini itu yang dibeli pakai dirijen-dirijen itu. Ya, jadi nggak mungkin bisa ditutup Ciu itu karena aslinya legal. Kenapa? Karena bikin alkohol murni. Tapi ada oknum-oknum yang ya, berada di tengah-tengah ini. Ya, kita sebisa mungkin kan nggak jadi di sini, gitu loh Mas. Ya, jadi kita mungkin konsumen untuk alkohol murni untuk medis tanpa kita bersinggungan dengan yang memabukkan ini. Ada tambahan lagi? Nggih, monggo. Semakin jauh kita ini. Enggak Mas, enggak. Soal yang mendapatkan hasil. Ya, benar. Yang mendapatkan hasil itu instansi tertentu. Ya. Dan instansi itu membuat sebuah dari hasilnya itu diberi manfaat ke orang lain gitu. Misal dibuat bakti sosial atau apa gitu. Ya. Ataukah apakah itu juga yang mendapat manfaat juga mendapat vaksinasi? Instansinya itu apa? Mamanya kelas brek gitu Mas. Ya, kelas brek. Ya usahanya kuwi ya. Itu harus ditutup. Instansi tertentu misal ya punya saham di BIR misal. Itu terus buat bakti sosial. Oh. Jadi orangnya pengen memang punya saham di BIR. Ya mau nggak mau sudah jelas haram ya Mas. Maka ketika duit dipegang, ya dia kan jelas mendapatkan ini, masuk ini. Maka duitnya itu langsung keluarkan untuk fakir miskin. Ya, fakir miskin jangan yang lain. Fakir miskin atau tempat-tempat umum yang kotor. Karena itu aslinya duit kotor. Dan dia bertaubat dan dia tidak mendapatkan pahala sedekahnya. Ya, dia tidak mendapatkan pahala sedekah. Dia kan impas itu. Saya ini dapat harta haram. Daripada saya makan, maka saya harus buang ini. Ini reget ini. Maka ketika dia buang ke fakir miskin atau tempat-tempat umum yang kotor, PMCK umum, aspal, jangan ke masjid. Ya, jangan ke masjid, jangan ke fakir miskin atau tempat-tempat umum itu sudah dikasihkan, sudah dia bertobat. Ya, dan jangan punya nilai aku mau sedekah akeh loh. Ya kan? Enggak sedekah, Mas. Ya. Seperti hanya mohon maaf orang-orang yang berkecimpung di ribawi, ya, ketika dia wis aku pancen riba, kemudian saya nanti hasilnya umpamanya kayak mohon maaf seperti direktur bank konvensional umpamanya, dia punya umpamanya poin di zakat mal, poin di sedekah. Tidak apa-apa lah, aku kan sedekah yo dosa ora apa-apa, aku kan zakat malku yo rutin. Itu bukan zakat mal, yo pancen duit reget ya harus taruh situ. Ya kan? Zakat mal itu dari harta yang halal lebih baru kena keluar zakat. Kalau dari harta haram ya kita emang harus gua itu. Ya, karena malati itu kan. Jadi di situ. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu. Kalau memang jelas sahamnya sudah dia masuk di sini jelas owner ya yang mendapatkan hasil. Ya, maka kemudian dibuang di tempat-tempat itu tadi. Lumayan Mas, namanya bisa mengangkat berapa ya. Memunculkan tuban-tuban baru ya kan. Ya. Fakir miskin jadi orang tuban baru kan mungkin. Sudah? Oh, monggo Mas Taufik. Hamrun ya. Nggih. Tapi semisal saya ini ada homer, tapi Ya. saya minum cuma dikit nggak mampu. Ya. Nah itu tadi nggak ada dalil
Yang bisa melevelkan orang ini kalau sedikit mabuk, orang ini kalau banyak mabuk, nggak ada. Jadi semua ketika memahami when itu banyaknya memabukkan, maka sedikit, jangan setetes pun juga khamr hitungannya, setetes pun juga haram. Tapi Ya. sesuatu yang memabukkan itu enggak harus dari khamr kan? Yang betul sekali, betul. Tapi dalam istilah fikihnya tetap disebut khamr. Meskipun di kita nggak khamr ya tadi, seperti hanya qat kalau orang Yaman, kemudian kalau kita mungkin ganja, ya itu kan kita nggak nyebut khamr, kita nyebutnya mungkin malah narkotika. Tapi kalau di fikih tetap disebutnya khamr, Mas. Apapun itu, namanya lem uhu pun ya, lembong ini ya, itu disebutnya khamrun. Ya. Tapi kalau contoh ada cewek cantik, saya sekali memandang kan Ya. biasa gitu. Ya. Tiap memandang kok jadi mabuk. Nah, Masya Allah. Iya, betul. Betul. Nah, betul. Nah. Masya Allah. Jadi, gini Mas. Jadi Mas Taufik, itu pertanyaannya saya kembalikan seperti hanya orang makan duren. Nah, orang makan duren itu katanya lek nggak cocok bakal mabuk, atau kalau kebanyakan bakal mabuk. Mabuknya orang makan duren tidak bisa disamakan dengan mabuknya ciu. Ya, mabuknya orang makan duren itu masuk ke dalam kategori mubadzir, apa rakus, bukan khamr. Begitu juga mabuk perjalanan. Ya, aku lek numpak iki mabuk berarti haram aku numpak. Bukan. Jadi definisi mabuknya itu di kita memang beda, Mas. Ya. Jadi mabuk cinta itu juga beda. Tapi betul kata Mas ini tadi, solusi mabuk cinta itu satu, Mas, bungkus. Sudah, kita cukupkan insyaallah, kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Kita berharap semoga Allah meridhai dan merahmati kebersamaan kita hari ini dan memberkahi ilmu kita. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.